Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada siang hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca sholawat bertawassul ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was sholihin wa ila hadratin jami'il masyayikh ma'had lirboyo wa jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal matubu ilaih wa ila hadratin khususon muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu kita membahas tentang angan-angan yang menipu manusia karena tidak dibarengi dengan amal atau tidak dibarengi dengan pembuktian amaliyah. Dan kita masih melanjutkan tentang pembahasan al-amal. Al-amal yaitu angan-angan. Sebagian para filosof atau bijak pestari itu mengatakan al-jahilu ya'tamidu ala amalihi. Orang bodoh itu berpegang teguh kepada angan-angannya. Wal aqilu ya'tamidu ala amalihi. Sedangkan orang yang berakal itu berpegang teguh pada amalnya, pada pekerjaannya gitu. Jadi ini beda satu huruf, beda makna. Amal dengan hamzah atau dengan alif itu angan-angan, sedangkan kalau dengan ain amal itu perbuatan gitu. Nah, orang yang bodoh itu mengandalkan angan-angannya, artinya angan-angan yang kosong, karena tidak ada bukti, tidak ada kerjanya. Cita-cita atau omongan besar tapi tidak ada kerjanya, tidak ada buktinya. Sedangkan al-aqil ya'tamidu ala amalihi, orang yang berakal itu berpegang teguh pada amalnya, pekerjaannya. Jadi banyak kerja-kerja besar, ya kan? Kerja-kerja besar, tapi tidak didasari dengan omongan besar. Bukti konkret dari kerja besar itulah yang dipegang oleh al-aqil. Karena kerja-kerja besar, amal-amal besar itu sejatinya ejawantah dari ide-ide besar, dari pemikiran besar gitu. Sedangkan angan-angan yang tidak ada buktinya itu
biasanya hanya omong besar, dan itulah al-jahil. Itulah orang yang bodoh. Jadi para filosof ini memberikan indikator ya. Indikator bagi orang yang jahil, indikator bagi orang al-aqil. Itu seperti itu. Jadi jahil itu angan-angannya saja yang besar, sedangkan al-aqil itu pekerjaannya, perbuatannya yang besar, konkret gitu. Wa qala, dan berkata, ba'dul bulaghai, sebagian ulama ahli balaghah, ahli sastra Arab, apa yang dikatakan oleh ba'dul bulaghah ini, al-amalu, jadi pakai hamzah ya. Adapun angan-angan itu kasarobi, itu bagaikan fata morgana. Fata morgana kalau bahasa Jawanya itu ndog amon-amon. Gak ngerti itu ndog amon-amon kok. Jadi fata morgana. Uhurro man ro'ahu wa khoba man rojahu. Tertipulah orang yang melihat, ya kan, sarob itu apa, jadi tertipu orang yang melihat fata morgana itu. Wa khoba man rojahu, dan juga ya tertipu atau menyesal orang yang mengharapkan terhadap fata morgana itu. Jadi angan-angan itu bagaikan fata morgana yang menipu orang yang memiliki angan-angan itu sendiri. Jadi kalau orang melihat fata morgana itu kan dari kejauhan seperti air. Ketika seorang kehausan gitu kan, kehausan, ingin sekali mendapatkan air, lalu dari kejauhan dia melihat seperti ada gelombang air yang deras gitu, lalu dia bersemangat mendatanginya, ternyata bukan air tapi fata morgana. Jadi kalau fata morgana itu kan itu pantulan dari terik matahari yang sangat menyengat, lalu kemudian memendarkan semacam gelombang-gelombang seperti air gitu kan. Nah, jadi itu menipu. Nah, angan-angan demikian. Jadi angan-angan itu seperti itu. Gitu. Kata ahli balaghah. Wa qala, dan berkata Muhammad bin Zaidan. Muhammad bin Zaidan, apa yang dikatakan? Dakhaltu, saya masuk, alal ma'muni, atas Raja al-Ma'mun. Wa kuntu, dan saya ada, yauma idin, di hari itu, yaitu di hari dakhaltu alal mu'min itu, wazirohu, ini khobarnya kana, wazirohu itu perdana menterinya al-Ma'mun. Jadi Muhammad bin Zaidan ini suatu waktu sowan atau masuk ke rumahnya Raja al-Ma'mun, di mana pada waktu itu Muhammad Zaidan itu salah satu wazir perdana menterinya al-Ma'mun. Wa ra'aituhu, fara'aituhu, kemudian saya melihat terhadap al-Ma'mun qa'iman, orang yang sedang berdiri, wa biyadihi, yang dimana tangannya, dengan tangannya al-Ma'mun itu rik'atun atau rok'atun, secarik kertas. Itu
Jadi Muhammad bin Zaidan itu melihat Al-Ma'mun sedang berdiri dan di tangannya memegang secari kertas. Faqala, kemudian Al-Ma'mun berkata, atau ya Muhammad, wahai Muhammad, aqra'ta, apakah kamu bisa membaca ma terhadap sesuatu fiha yang ada di dalam riq'ah atau roq'ah ini? Apakah kamu bisa membaca apa yang tertulis di dalam kertas yang saya pegang ini? Fakultu, kemudian saya berkata atau saya menjawab, kata Muhammad bin Zaidan, Fahia, adapun riq'ah, adapun roq'ah atau kertas itu, fi yadi amiril mu'minin, itu ada di dalam tangannya Amirul Mukminin. Oh enggak, ini fakultu, ini Al-Ma'mun, masih Al-Ma'mun. Saya berkata, Amirul Mukminin, ya, faroma, kemudian Al-Ma'mun itu melemparkan biha dengan riq'ah, roq'ah, ilayya, kepadaku. Oh, kultu ini berarti Muhammad bin Zaidan. Jadi saya berkata, riq'ah atau roq'ah ini, kertas ini, itu adalah tulisan tangannya Amirul Mukminin. Kemudian Al-Ma'mun melemparkan kertas itu, roq'ah itu, kepadaku. Fa'idzan, maka di dalam Roma itu fiha, di dalam riq'ah, maktubun, ditulis atau tertulis. Apa yang tertulis di dalam riq'ah itu? Innaka fi darin laha muddatun. Ini syair, isinya ada 1, 2, 3, 4 syair. Innaka fi darin laha muddatun yuqbalu fiha amalul amili. Innaka, sesungguhnya kamu, fi darin, itu ada di dalam rumah, laha, yang bagi dar itu muddatun, itu masa. Jadi kamu, sesungguhnya kamu itu ada di dalam rumah yang memiliki batasan waktu atau masa. Yuqbalu, yang diterima, fiha, di dalam dar, di dalam rumah itu atau di dalam ruangan itu, amalul amili, amalnya orang yang mengamalkan. Jadi kamu ada di satu ruangan, ada di satu rumah yang dibatasi oleh masa, yang di dalam rumah itu bisa menerima amalnya, perbuatannya, pekerjaannya orang yang mengamalkan atau yang mengerjakan. Amataro, apakah kamu tidak melihat, namanya manafi, al-mauta, terhadap kematian, muhiton, ini hal terhadap al-maut, muhiton, itu meliputi, biha, dengan dar, yaqta'u, memutus, ya kan, al-maut itu, fiha, di dalam dar, amalal amili, angan-angannya orang yang berangan-angan. Itu. Apakah kamu tidak melihat itu maha kuasa kematian atau kematian yang meliputi di dalam ruangan itu, yang dapat memutus angan-angannya orang yang berangan-angan. Jadi ini menarik. Syair ini adalah tulisan tangannya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin
yang berada di genggaman Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini raja pada masa Abbasiyah kalau tidak salah ya, dan beliau itu Mu'tazilah, suka dengan ilmu pengetahuan, mendirikan Baitul Hikmah gitu kan, laboratorium untuk para cendekiawan, para penerjemah, para peneliti, itu para penulis gitu. Itu ada di Baitul Hikmah, laboratorium penelitian yang didirikan oleh Al-Ma'mun. Nah, sehingga sehari-harinya itu sering bicara tentang kebijaksanaan dan pengetahuan. Dan ternyata Al-Ma'mun ini mengoleksi kertas-kertas tulisan tangannya Amirul Mukminin, berarti khalifah ya, Khulafaur Rasyidin ya. Dan berbentuk syair di sini. Di sini menarik intinya bahwa di satu ruangan kehidupan ini itu ada masa yang dibatasi, di mana di ruangan ini, ruangan kehidupan itu hanya diterima amalnya, kerjanya orang yang mengamalkan atau orang yang bekerja. Apakah kamu tidak melihat kematian itu begitu meliputi di ruangan ini, di mana kematian itu bisa memotong angan-angannya orang yang hanya bisa mengangan-angan tanpa ada kerja konkret gitu. Ta'ajjal, bergegaslah kamu. Ta'ajjal bidzanbi, dengan dosa. 5, karena sesuatu, tashtahi, yang kamu suka, yang kamu menginginkan terhadap ma itu. Wa ta'ammal, dan angan-anganlah kamu at-taubata, terhadap taubat, min qabilin, dari tahun yang akan datang. Nah, jadi ya bergegaslah gitu, bergegaslah kamu karena dosa itu disebabkan karena sesuatu yang kamu inginkan, sedangkan kamu masih mengangan-angan keinginan tobat itu dimulai di tahun yang akan datang. Wal mautu, adapun kematian, ya'ti, itu datang, ba'da, setelah ta'ammal at-taubata, dha baghtatan, datang secara tiba-tiba. Madzaka, tidak ada dha baghtah ini fi'lul hazimi, adalah pekerjaannya orang yang tangguh, al-aqili, orang yang berakal. Jadi angan-angan atau cita-cita, angan-angan ingin bertobat tahun depan, sedangkan kematian itu datang secara tiba-tiba gitu, setelah angan-angan itu. Dan yang semacam ini tidak akan dilakukan oleh orang yang tangguh, yang berakal. Ini ada adzan, break dulu sebentar.
Ya, kita lanjutkan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qaimati sayyidina wa sayyidina. Masih ada adzan. Ya. Oke, ini. Ya, selanjutkan. Jadi wal mautu ya'ti ba'da dha baghtatan ma dzaka fi'lul hazimi al-aqili. Kematian itu datang setelah angan-angan ingin bertobat itu datang dha baghtatan secara tiba-tiba. Jadi kematian itu datang secara tiba-tiba setelah setelah kamu itu punya angan-angan ingin bertobat. Madzaka fi'lul hazimil aqil. Yang semacam ini tidak terjadi atau tidak terjadi, tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang tangguh yang memiliki akal. Itu. Jadi ta'amal at-taubata min qabilin. Angan-anganmu bertobat tahun yang akan datang ini tidak akan terjadi bagi orang yang tangguh yang berakal. Jadi kalau ingin bertobat tidak boleh ditunda. Misalkan detik ini, hari ini, ya hari ini juga harus bertobat, tidak boleh ditunda-tunda sebab kematian itu datang tiba-tiba. Itu datang tidak diundang. Kematian boleh jadi lebih dulu daripada pertobatan kamu gitu. Nah, ini perkataan Amirul Mukminin dalam kertas yang dipegang oleh Al-Ma'mun. Makanya ini bahayanya angan-angan, orang yang memanjangkan angan-angan tapi kerjanya tidak ada, amalnya tidak ada. Jadi realisasinya tidak ada. Falamma qara'tuha, kemudian ketika saya membaca raq'ah ini, kertas ini, qala berkata Al-Ma'mun rahimahu, semoga mencurahkan rahmat kepada Al-Ma'mun, Allah Ta'ala mahalur Allah. Apa yang dikatakan Al-Ma'mun? Hadza, inilah syair min ahkami syi'rin. Itu lebih indah-indahnya atau lebih bagus-bagusnya syair atau syair gitu loh. Qara'tuhu, yang saya baca terhadap syair ini. Jadi syair atau syair ini yang tulisannya Amirul Mukminin menurut Al-Ma'mun dianggap syair yang paling indah. Gitu. Wa qala, dan berkata Abu Hazim Al-A'raj berkata, nahnu, kami, adapun kami, la nuridu, itu kami tidak menginginkan, annamuta, kami mati, hatta natuba, sehingga kami bertobat. Hatta natuba, sampai kami bertobat. Wa nahnu, dan adapun kami, natubu, itu kami bertobat, hatta la namutu, sampai kami belum mati. Jadi kami ingin kematian sampai kami tobat, dan kami ingin bertobat
sampai kami belum mati. Artinya berharap sebelum mati kita sudah bertaubat gitu. Jadi jangan sampai kematian lebih dulu dari taubat gitu. Wa qala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ulama ahli balaghah, zaidul ihmali. Nah ini, adapun sesuatu yang menambahkan untuk mengakhirkan, atau zaidul ihmali, bertambahnya keinginan untuk mengakhirkan. Zahidul imhali, zahidul imhali, adapun sesuatu yang menambah untuk mengakhirkan, zaidul imhali adalah sesuatu yang mengakibatkan bertambahnya meninggalkan. Artinya semakin bertambah mengakhirkan, itu semakin bertambah untuk mengakhirkan. Artinya kita mengakhirkan, ada keinginan mengakhirkan taubat, ya kan? Berarti itu tandanya kita bertambah untuk meninggalkan. Jadi kita ingin semakin diulur-ulur waktu bertaubat itu, ya kan? Itu sama saja kita menambah waktu untuk meninggalkan taubat itu, gitu loh. Bertambahnya waktu untuk menunda-nunda, ya, menunda-nunda untuk mengakhirkan, molor, semakin molor, ya berarti kan semakin meninggalkan. Bertambahnya kita untuk meninggalkan. Jadi kita menunda taubat atau menunda kerjaan kita, ya kan? Wah, nanti saya kerjakan besok saja gitu. Berarti kan pada masa kita menunda sampai besok, itu kan berarti kita tidak mengerjakannya. Semakin bertambah waktu ditundanya itu 2 hari, 2 hari ditunda, diakhirkan, ya berarti 2 hari itulah kita meninggalkannya gitu. Sebagaimana kalau taubat, misalkan umur 40 tahun, ada keinginan misalkan ingin taat beragama, taubat, wah nanti masih umur 40 tahun, nanti umur 50 tahun saja taubat. Nah, berarti menunda pertaubatan dari umur 40 tahun ke umur 50 tahun, itu berarti kita meninggalkan taubat selama 10 tahun, dari umur 40 sampai umur 50. Nah, ini menurut ahli balaghah gitu. Jadi bertambahnya mengakhirkan sesuatu, molor, semakin molor mengerjakan sesuatu, berarti semakin panjang pula kita meninggalkan sesuatu itu. Gitu. Walhalu, adapun keadaan ar-rabi'atu, yang keempat. Jadi yang tadi itu yang ketiga, yang tipologi yang ketiga tadi kan orang yang meninggalkan ibadah, meninggalkan amal baik, tapi karena angan-angannya panjang, keinginan untuk mendapatkan ampunan dari Allah gitu kan, ingin bertobat tapi hanya ingin saja, tapi realisasinya tidak ada. Itu kan keadaan yang ketiga. Nah, sekarang keadaan yang keempat ini, al-hal ar-rabi'ah, ayakuna, ada hal ar-rabi'ah ini taksiruhu,
taksir itu makna aslinya kan memendekkan, tapi kalau bahasa Arab ini sesuai siyakul kalam itu siyakul kalam bisa berubah makna. Taksir ini bisa meninggalkan. Jadi insan meninggalkan fihi di dalam ma kullifa, sesuatu yang dibebani, yaitu ibadah, lalu amal soleh, amal ma'ruf tadi, dan nahi mungkar. Alasannya apa? Istisqalan, karena menganggap berat, lil istifai, kepada memenuhi atau melakukan. Jadi berat, merasa berat memenuhi, merasa berat melakukan. Wazuhdan, dan karena malas itu. Fit tamami, dalam upaya menyempurnakan. Wa iqtisoron, dan karena iqtisor itu meringkas. Alama, atas sesuatu, sanaha, yang tergerak, tergetar di dalam hatinya. Wa qillata iktirosin, dan sedikitnya kepedulian, bima, terhadap sesuatu, bakia, yang tersisa, ma tersebut. Jadi ini keadaan seseorang yang keempat. Jadi dia meninggalkan ibadah itu karena menganggap berat, itu karena sedikitnya rasa peduli terhadap ibadah yang pernah dia tinggalkan gitu. Ini kaitannya bukan kaitan dengan keyakinan apakah dia yakin atau tidak terhadap perintah ibadah ya, tapi itu kaitannya dengan ini kemalasan, lalu merasa berat itu. Nah, fahadha, maka adapun yang keempat ini, halah arobiyah ini, ala salasati adrobin, itu memiliki 3 macam gitu. Jadi orang yang meninggalkan ibadah, meninggalkan doktrin agama karena merasa berat, karena merasa ya tidak punya atau sedikit kepedulian sedikit, itu terinci lagi menjadi 3 macam orang. Ahaduha, adapun salah satu dari salasa adrub ini, ayakuna, ada ma, sesuatu, akhalla, yang insan itu meninggalkan, bihi, terhadap ma, wa qassara, dan insan itu sembrono, semaunya sendiri, fihi, di dalam ma, ghaira, ini khobarnya ini, ghaira qadihin, tapi bukan orang yang mencela gitu. Fi fardin, dalam kewajiban, wala mani'in, dan bukan orang yang mencegah, min ibadatin, dari ibadah. Nah ini jadi yang pertama ini meninggalkan atau sembrono, semaunya sendiri terhadap ibadah, terhadap doktrin agama, ya kan, itu, tapi dia bukan orang yang mencela hal-hal yang diwajibkan, dan bukan pula orang yang mencegah ibadah, tuh, ya kan. Kaman, seperti seseorang, iqtasoro, yang meringkas, seorang itu fil ibadati, di dalam ibadah, ala fi'li wajibatiha, hanya melakukan kewajiban-kewajiban ibadah, wa amali muftaradatiha, dan hanya mengamalkan kewajiban-kewajiban
atau iya syarat rukunnya ibadah itu. Wa akhalla, dan seseorang itu meninggalkan bimasnunatiha, terhadap sunnah-sunnahnya ibadah. Wa hayatiha, artinya ini wawu tafsiriyah, artinya sunnah-sunnahnya ibadah. Fahadha, maka adapun man, orang semacam ini, masiun, adalah orang yang berbuat buruk, fima, terhadap sesuatu, taroka, yang man itu tinggalkan. Isa'ataman, dengan keburukan seseorang, la yastahiku, yang tidak berhak man itu, wa'idan, terhadap ancaman, wala yastaujibu, dan tidak berhak man itu iqaban, terhadap siksa. Gitu. Jadi digambarkan seseorang yang hanya mau melakukan ibadah yang wajib saja, itu. Dan orang itu hanya melakukan syarat rukun yang diwajibkan saja di dalam ibadah, tapi meninggalkan sunnah, gitu. Apalagi afdoliyah, gitu. Nah, orang yang semacam ini adalah orang yang buruk, ya kan, terhadap sesuatu yang dia tinggalkan, tapi keburukannya ini dengan gambaran yaitu keburukannya seseorang yang ya tidak berhak mendapatkan ancaman, juga tidak berhak mendapatkan siksa. Jadi yang tadi dikatakan dia meninggalkan, itu bukan berarti orang itu mencela hal-hal yang diwajibkan, juga bukan termasuk orang yang mencegah ibadah. Cuman orang yang semacam ini nih orang-orang yang ibadahnya minimalis, gitu loh. Ibadah minimalis, ibadah yang wajib-wajib saja. Yang wajibnya pun hanya syarat rukun saja. Sunnahnya ditinggalkan, afdoliyahnya ditinggalkan, seperti itu. Jadi ibadahnya minimalis. Nah orang yang semacam ini itu ya buruk ya, karena banyak meninggalkan kesunahan, afdoliyahnya, gitu. Tapi meskipun demikian dia tidak mendapatkan ancaman dan tidak mendapatkan iqab, gitu. Li'anna ada al-wajibi, karena sesungguhnya mendatangi sesuatu yang wajib, yusqitu, itu menggugurkan, anhu, dari man, al-iqaba, terhadap siksa. Wa ikhlaluhu, adapun meninggalkannya man itu, seseorang itu, bil masnuni, terhadap amal yang disunahkan, yamna'u, itu dapat mencegah, ikhlal itu, min ikmalis sawabi, dari kesempurnaannya pahala, ya kan. Jadi karena kalau seseorang itu sudah melaksanakan kewajiban, berarti gugurlah iqab. Orang tersebut tidak mendapatkan siksa. Sedangkan dia meninggalkan amal yang disunahkan, itulah yang dapat mencegah dari kesempurnaan pahala. Jadi orang itu tidak bisa mendapatkan pahala yang sempurna. Orang itu tidak bisa mendapatkan pahala yang perfect, gitu ya. Ya, jadi ya sesuai dengan amalnya. Karena dia amalnya minimalis, maka ya pahalanya minimalis, gitu. Kalau amalnya itu maksimalis, ya maka dia akan mendapatkan pahala yang maksimal, gitu. Ya hidup ini tergantung kita. Kalau
apa yang ya aksi dan reaksi gitu kan. Ini kan hukum aksi reaksi. Jadi apa yang kita aksikan maka akan mendapatkan reaksi. Reward and punishment itu juga tergantung dari amal kita gitu. Waqad qala, dan sungguh berkata ba'dul hukama'i, itu sebagian bijak bestari atau sebagian filosof, apa yang dikatakan man, adapun seseorang tahawana itu meremehkan atau memudahkan, ya kan, menggampangkan bidini terhadap agama, hana, maka man itu, seorang itu hina. Waman, adapun seseorang ghalibul haqqi, ya kan, orang yang mengalahkan terhadap kebenaran, lana, maka seseorang itu letoy, lemes, tidak berdaya gitu ya. Jadi ini para filosof mengatakan barang siapa yang meremehkan agama maka dia hina, dan barang siapa yang menolak kebenaran, mengalahkan kebenaran, ya, maka dia tidak berdaya gitu. Waqala, dan berkata asyairu, penyair, apa yang dikatakan, yasunu taubatahu wa yatruku ghaira dzalika la yasunuhu wa ahaqqu ma sonal fata wa ra'a amanatuhu wa dinuhu. Wa yasunu, dan man itu menjaga taubatahu terhadap taubatnya man, wa yatruku, dan man itu meninggalkan ghaira dzalika terhadap selain taubat, la yasunuhu, di mana man itu tidak menjaga terhadap ghaira dzalik. Jadi seseorang itu menjaga taubatnya dan meninggalkan selain pertaubatan, di mana seorang itu tidak memperdulikan, tidak menjaga selain taubat. Wa ahaqquma, adapun lebih hak-haknya sesuatu, sona, yang menjaga, al-fata, seorang laki-laki, waro'a, artinya insan itu atau fata itu menjaga terhadap ma, amanatuhu, adalah amanatnya fata, wadinuhu, dan agamanya fata. Wa ahaqqu ma sonal fata wa ra'a amanatuhu wa dinuhu, adapun sesuatu yang paling berhak dijaga oleh seorang laki-laki, ya kan, adalah amanatnya, ya kan, dan agamanya, ya. Jadi seorang laki-laki itu ada beban yang lebih berhak untuk dijaga, yaitu amanatuhu wa dinuhu. Yang pertama adalah amanatnya. Amanat itu apa? Amanat itu adalah beban yang diberikan dari orang lain kepada dirinya, baik dalam bentuk jabatan publik, ya kan, baik dalam bentuk hubungan personal, tapi di situ ada barang yang dititipkan, ada sesuatu yang dititipkan, sehingga amanat itu adalah menjaga dengan baik apa yang dititipkannya itu. Gitu. Kalau seorang pemimpin, berarti dia letak amanahnya adalah apa yang dititipkan dari rakyat, apa yang dititipkan dari yang dipimpin itu,
Yang dipipinkan, yang dititipkan adalah keutuhan bangsa ini, keamanan bangsa ini, lalu kemudian kesejahteraan bangsa ini, rakyat ini, tidak ada chaos, tidak ada clash, lalu kemudian memajukan bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Nah, amanah gitu. Jadi amanah seorang pemimpin itu menjaga sesuatu yang diberikan, dibebankan kepadanya dari rakyatnya. Begitupun orang tua terhadap anaknya. Anak itu adalah amanat dari Allah, ya kan, yang dititipkan kepada kita, kepada orang tua. Nah, makanya ini yang paling berhak untuk dijaga, gitu kan. Ataupun jabatan-jabatan dari yang paling terkecil sampai paling terbesar, itu kan kaitannya dengan amanah, gitu. Dan amanah inilah ahaqqu ma sonal fata. Dan yang kedua, sesuatu yang paling berhak untuk dijaga itu adalah agamanya, gitu. Jadi sebab biasanya kenapa amanat ini sesuatu yang paling berhak untuk dijaga, karena meraih kepercayaan publik itu tidak gampang, ya kan. Meraih kepercayaan orang lain itu tidak gampang, gitu. Sehingga kepercayaan itu tidak boleh disia-siakan, gitu. Kepercayaan itu adalah sesuatu yang istimewa yang harus dijaga, dan itulah amanah. Jadi amanah itu penting untuk dijaga, gitu. Dan agama. Nah ini dalam konteks tipologi orang yang pertama ini, menjaga dan wadinuhu, yaitu menjaga agama. Menjaga agama ini tentu saja, agama itu kan sebenarnya kalau kita dilaksanakan secara minimalis yang sudah dijelaskan tadi, itu seperti makanan itu hambar, gitu. Jadi hanya kewajiban-kewajibannya saja itu hambar. Nah, makanan itu ibadah itu menjadi sedap, ya kan, ibadah itu menjadi gurih, nikmat, gitu. Kalau ibarat makanan itu, ya kan, bumbunya itu berani, maksudnya banyak bumbunya, lalu kemudian ditambah dengan rempah-rempahnya, gitu kan. Nah, kalau kita makan misalkan makan ayam digoreng saja, gitu kan, dibakar saja, gitu. Lalu kemudian kita makan, ya itu mengenyangkan. Tapi itu tidak sedap, tapi itu tidak nikmat, gitu. Nah, ibadah pun demikian. Seandainya kita ibadah itu hanya wajib-wajibnya saja, ya memang menggugurkan kewajiban, itu kan, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi hambar. Jadi ibarat makanan yang tidak ada bumbunya, gitu, tidak ada penyedapnya, gitu. Nah, apalagi di NU, di kalangan Nahdiyin itu bukan hanya kewajibannya, kesudahannya, afdoliyahnya, gitu. Dan itu maksimal, sehingga dilakukannya beragama itu menjadi sedap, gitu. Jadi yang tipologi yang pertama ini, orang yang hanya menggugurkan kewajiban, itu seperti makanan yang hambar, gitu. Wadorbu, adapun warna atau macam
tipologi. Ats-tsani yang kedua, ayakuna itu ada ma sesuatu akholla yang al-insan itu meninggalkan bihi terhadap ma min mafrudi ibadatihi dari hal-hal yang difardukan ibadahnya insan, lakin la yaqtihu, akan tetapi insan itu tidak mencela tarkama terhadap meninggalkannya sesuatu, bakia yang tersisa, fima dalam sesuatu, mado yang telah lalu. Jadi ibadah ya kan yang dia tinggalkan, seorang tinggalkan, tapi dari mafrudi ibadatihi, yang ditinggalkan itu kewajiban ibadahnya, ibadahnya insan, ibadahnya manusia, tapi dia tidak mencela apa yang telah dia tinggalkan gitu kan di masa lalunya. Kaman seperti seorang akmala yang menyempurnakan man itu ibadatin terhadap ibadah, wa akholla dan seseorang itu meninggalkan bi ghairiha terhadap selainnya ibadah. Gimana ini? Fahada, maka adapun man akmala aswaun, lebih buruk halan keadaannya, mimman daripada seseorang taqaddamahu yang telah lalu, yang maksudnya yang pertama tadi yang sudah dijelaskan di depan. 5, kenapa orang yang semacam ini itu lebih buruk dari yang kedua, yang pertama? 5, karena sesuatu istahaqqahu, yang seorang itu berhak terhadap ma minal wa'idi, dari ancaman, wa istaujabahu, dan wajib atau berhak man itu minal iqabi, dari siksa. Oh ya. Jadi seorang ini meninggalkan kewajiban ibadah itu, tapi yang sudah dia tinggalkan di masa lalu, ya kan, itu dia tidak mencelanya gitu. Cuman dia melakukan ibadah, ya kan, tapi yang lalu-lalu itu dia tinggalkan begitu saja. Jadi tidak diqodho, tidak dibayar. Misalkan kan ada kefaroh, ada qodho gitu ya, tapi dia tinggalkan begitu saja. Nah, ini lebih buruk katanya daripada orang yang pertama. Kalau orang yang pertama itu kan, tipologi yang pertama itu ibadah tapi minimalis, hanya kewajibannya saja. Tapi yang kedua ini taroka ma baqiya fi ma matu, jadi meninggalkan ya mungkin pengertiannya ada dua di sini. Yang pertama, memang dia misalkan dari umur 15 sampai umur 40 dia meninggalkan ibadah, lalu kemudian umur 40 seterusnya dia beribadah misalkan, tapi ibadah yang dia tinggalkan itu dibiarkan begitu saja, tanpa diqodho, tanpa ada upaya ya dibayar. Kalau kaitannya dengan kafaroh, kaitannya dengan zakat, kaitannya dengan yang lainnya. Nah ini, karena orang yang semacam ini itu berhak mendapatkan ancaman dari Allah dan mendapatkan siksa. Jadi makanya kalau ada yang pernah ditinggalkan itu harus
diqodho, harus dibayar di kemudian hari. Meskipun orang itu la yaqtihu tarkama baqiya fi ma madha, meskipun dia itu tidak mencela gitu. Meskipun dia tidak mencela atau katakan tidak mengingkari lah sesuatu yang dia tinggalkan. Dia mengakui dan dia tidak mencerca ibadah yang dia tinggalkan, ibadah yang telah lalu itu. Wadzorbu, adapun macam asalisu yang ketiga, macam yang ketiga, ayakuna itu ada ma sesuatu akhalla yang insan itu meninggalkan bihi terhadap ma min mafrudi ibadatihi, dari kewajiban-kewajiban ibadahnya insan, wahua, sedangkan insan ini qadihun. Nah, qadihun itu mencela fima terhadap sesuatu amila yang insan itu mengamalkannya minha dari ibadah. Nah, ini yang ketiga, ada orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadah, gitu kan, dan orang itu mencela ibadah yang dia lakukan, iya kan? Nah ini, jadi ini yang bahaya ya. Jadi dia mencela, artinya mencela itu mengingkari, tidak mempercayai gitu loh. Nah ini kal ibadati, ini seperti ibadah allati yang yartabitu, yang saling bersambungan, ba'duha, sebagian dari ibadah itu biba'din, dengan sebagian yang lain. Fayakunu, maka ada al-muqassiru, orang yang sembrono, orang yang meninggalkan fi ba'diha, di dalam sebagian ibadah, tarikan, itu adalah orang yang meninggalkan li jami'iha, kepada sebagian ibadah. Fala yuhtasabu, maka tidak dianggap lahu bagi muktasir bagi muqassir ma sesuatu amila yang telah dilakukan oleh muqassir, li ikhlalihi, karena muqassir itu meninggalkan bima terhadap sesuatu bakia yang tersisa. Oh ya. Jadi gambaran yang ketiga ini ibadah yang saling sambung menyambung, sebagian dengan sebagian yang lain gitu. Nah sehingga orang itu meninggalkan sebagiannya, melakukan sebagian yang lain, itu sama saja meninggalkan semuanya gitu. Dan amalnya itu tidak dianggap, karena dia telah meninggalkan sesuatu yang tersisa. Ya. Jadi ya, contoh konkretnya apa ya? Contoh konkretnya misalkan haji, ya kan? Misalkan haji itu misalkan ada tawaf, sa'i, lalu lempar jumroh, ya kan, mukim di Mina gitu, dan itu kan. Nah, misalkan dia melakukannya hanya tawafnya saja, gitu kan, tapi tidak melakukan sa'inya, tidak melakukan romyul jumroh, lempar batu. Nah, misalkan. Nah, itu orang yang semacam itu sama saja, meskipun dia sudah melakukan sebagian dari rukun haji, itu sama saja dia meninggalkan seluruhnya itu. Dan amalnya tidak dianggap, hajinya tidak
tidak dianggap. Dan parahnya lagi gitu, orang ini mencela qadhih gitu, mencela apa yang dia lakukan gitu. Fahadha, maka adapun ad-darbu tsalits ini, macam yang ketiga ini, aswa'u ahwalil muqassirin, seburuk-buruknya keadaannya orang-orang yang membangkang atau orang-orang yang sembrono. Ya kan? Ini paling buruk katanya gitu. Wa haluhu, adapun keadaannya insan, lahiqatun, ya lahiqatun itu bertemu, bi ahwalit tarikina, dengan keadaan-keadaannya orang-orang yang meninggalkan ibadah. Bal qad takallafa, bahkan insan itu sungguh-sungguh ma terhadap sesuatu, kalafa sungguh membebani ya, tertaklif, ma terhadap sesuatu, la yasqitu, yang tidak jatuh, ma itu fardon, terhadap kewajiban, wala yuaddi, dan layas itu yang tidak menggugurkan. Bal qad takallafa, bahkan insan itu sungguh-sungguh, ma terhadap sesuatu, la yasqitu, yang tidak dapat menggugurkan, ma itu fardon, terhadap kewajiban, wala yuaddi, dan ma itu tidak mendatangi hakon, terhadap hak. Faqad sawa, maka sungguh insan itu menyamai tariko, ya terhadap orang yang meninggalkan, ya kan, fi istiqaqil wa'idi, dalam hal berhaknya ancaman. Wazada, dan melebihi insan itu, alaihim, atas tarikina itu, fi takallufima, dalam sungguh-sungguh terhadap sesuatu, la yufidu, yang tidak berfaedah. Fasoro, maka jadi al-insan itu minal akhsarina, dari orang-orang yang merugi, orang-orang yang a'malan, amalnya. Alladzina, yaitu mereka, dolla, yang tersasar, sa'yuhum, amalnya, alladzina fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan di kehidupan akhirat. Jadi orang yang manusia itu gitu kan, terkadang ya kan, sama seperti orang-orang yang meninggalkan ibadah gitu kan. Bahkan orang-orang itu kok sungguh-sungguh gitu melakukan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu tidak dapat menggugurkan kewajiban, dan sesuatu itu tidak bisa mendatangkan satu hak. Maka orang ini sama dengan orang-orang yang meninggalkan kewajiban itu. Jadi dia ingin melakukan sesuatu, tapi ternyata dia ingin melakukan satu kewajiban, ya. Tapi dia justru sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang lain yang tidak dapat menggugurkan kewajibannya. Gitu. Sementara sebagian kewajibannya dia tinggalkan demi untuk mencari sesuatu atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat menggugurkan kewajiban itu. Nah, orang yang semacam ini ya sama saja dengan orang yang meninggalkan ibadah. Samanya dalam hal mendapatkan ancaman dan mendapatkan siksa. Dan bahkan
ya kan, seorang ini lebih parah gitu daripada tarik katanya, daripada orang yang meninggalkan ibadah, sebab dia sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang tidak ada faedahnya, itu kan. Maka orang yang semacam ini orang-orang yang merugi di dunia dan di akhiratnya itu tersasar jadi kan ada kaidah fikih itu al-masuhulu la yusuhol, gitu kan. Satu kesibukan itu tidak bisa diganggu dengan kesibukan yang lain, gitu kan. Jadi ketika kita melakukan ibadah wajib itu, nah tuntaskanlah syarat rukunnya itu, selesai baru mengerjakan yang lain, gitu. Jangan sampai seperti orang yang ketiga ini baru separuh yang dia lakukan, lalu kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah itu, sesuatu yang tidak dapat menggugurkan kewajiban terhadap ibadah itu. Nah, orang yang semacam ini orang yang menyibukkan terhadap sesuatu yang tidak penting, meninggalkan sesuatu yang penting. Dan ini orang yang sama saja dengan orang yang meninggalkan ibadah yang penting itu. Tsumma la'allahu, kemudian mungkin insan itu la yaftinu, itu tidak mengerti li sya'nihi, kepada keadaannya insan, wala yas'uru, dan insan itu tidak tahu bi khusronihi, terhadap kerugiannya insan, wa qad khasira, dan sungguh insan itu merugi ad-dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Wa yaftinu, dan insan itu mengerti asiro, terhadap sesuatu yang sedikit, min malihi, dari hartanya insan, in hawa, ketika rusak, al yasir itu, wa ikhtalla, dan cacat yasir itu. Jadi orang itu terkadang tidak mengerti keadaan dirinya, tidak mengerti kerugian yang akan diderita baik di dunia dan di akhiratnya, tapi orang itu kok mengerti harta yang dia miliki meskipun sedikit, ketika harta itu rusak, ketika harta itu cacat. Nah, ini kan sebuah keanehan, katanya gitu. Jadi banyak orang yang tidak memperdulikan atau tidak mengerti keadaan dirinya, sehingga dirinya itu rugi di dunia dan di akhirat, tapi dia kok selalu mengerti terhadap hartanya yang meskipun sedikit, ketika hartanya itu rusak ataupun cacat. Nah, ini ironis gitu. Jadi kalau urusan dunia, kerugian dunia yang meskipun sedikit itu tahu gitu. Tapi ketika persoalan kerugian yang menyangkut kerugian dunia dan akhirat, dia tidak tahu. Nah, ini ironis. Wa ansyadani, dan mendendangkan syair kepadaku, ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmu, para ulama, cendekiawan gitu. Jadi ahli ilmu, bukan ahli siasa. Jadi ulama itu ya orang yang ahli ilmu. Abunaya, wahai anak laki-lakiku, atau wahai anakku, inna minar rijali, abunaya inna minar rijali, sesungguhnya dari seorang laki-laki, bahimatun, adalah binatang. Bahima itu binatang.
fi suratir rajuli, binatang dalam bentuk laki-laki, dalam bentuk manusia. As-sami'i, yang dapat mendengar, al-mubsiri, yang dapat melihat. Abunaya inna minar rijali bahimatun fi suratir rajuli as-sami'i al-mubsiri. Wahai anakku, katanya, sesungguhnya dari kalangan manusia itu ada binatang buas yang berbentuk manusia, itu yang dapat mendengar dan yang dapat melihat. Fatinun, yang mengerti, fatin, mengertilah, bikulli musibatin, terhadap seluruh musibah, fi malihi, fatinun, yang jadi yang mengerti, bikulli musibatin, terhadap semua musibah, fi malihi, di dalam hartanya rojul, wa idza yusobu, dan ketika dikenai musibah, bidinihi, agamanya rojul, lam yash'ar, maka rojul itu tidak mengetahuinya. Jadi ini sarkas sekali ya dalam syair ini. Dari seorang laki-laki, dari segerombolan laki-laki itu terdapat binatang yang berbentuk laki-laki, yang dapat mendengar, yang dapat melihat. Dia hanya tahu ketika musibah itu menimpa terhadap hartanya, gitu kan. Tapi ketika musibah itu menimpa agamanya, maka dia tidak tahu, gitu. Nah itu jadi ini menarik. Jadi dalam syair ini hendak dikatakan bahwa manusia itu banyak bahimah fi suratir rajul, binatang yang dalam bentuk manusia, dalam bentuk manusia laki-laki. Jadi kalau kita lihat perumpamaan kiasan ini menarik, gitu. Misalkan seorang, biasanya kan kita identikkan kalau pemberani itu diibaratkan macan, gitu kan. Tapi kalau keberaniannya itu karena kekuasaan, lalu kemudian kekuasaannya itu dilucuti, itu seperti diibaratkan macan ompong, ya kan. Itu kan ibarat-ibarat begitu, binatang bahima fi suratir rajul. Jadi binatang dalam bentuk manusia. Nah, lalu kemudian ada lagi orang yang diibaratkan orang yang tidak punya adab, orang yang tidak punya akhlak, ya kan? Itu seperti lalat, ya kan? Nah, lalat juga bahima, binatang buas, bukan binatang buas, itu binatang. Jadi binatang yang setelah nongkrong di kotoran, lalu kemudian dia tanpa beban, tanpa dosa, tanpa merasa berdosa, lalu nongkrong di hidung kita, gitu. Nah itu diibaratkan ke manusia yang tidak berakhlak, itu ibarat ke lalat. Lalu kemudian ada lagi buaya, gitu kan. Nah ini multi tafsir kalau buaya. Kalau di tradisi Betawi, buaya itu adalah binatang yang simbol
kesetiaan, gitu kan. Jadi buaya itu seumur hidup dia hanya satu pasangan saja. Ketika suaminya mati, dia jomblo seumur hidup. Atau istrinya yang mati, dia jomblo seumur hidup. Sehingga dalam tradisi Betawi, buaya itu adalah simbol kesetiaan. Sehingga ada roti buaya ketika walimatul aras, ketika pernikahan, gitu kan. Tapi sebaliknya di luar Betawi, ya kan, itu buaya itu simbol dari mata keranjang, gitu. Ada istilahnya buaya darat, gitu kan, buaya darat itu, atau di tempat lain diibaratkan kucing garong, ya kan. Nah itu jadi kucing garong. Nah lalu kemudian ada lagi binatang yang simbol dari kerakusan dan lain sebagainya. Jadi itulah kalau dalam syair ini bahima fi suratir rajul. Ketika ada seorang yang tidak punya akhlak, ya berarti dia dubab fi suratir rajul. Fi suratir rajul. Jadi lalat yang berbentuk manusia gitu. Nah, tapi di sini di garis bawahi bahwa binatang yang dalam bentuk manusia adalah ketika dia itu hanya tahu soal hartanya saja. Ketika hartanya itu kena musibah, dia tahu. Tapi ketika akhlaknya kena musibah, su'ul khuluq, lalu agamanya kena musibah, dia tidak tahu ataupun tidak mau tahu. Nah itulah bahimah fi suratir rajul. Dan mudah-mudahan kita tidak seperti bahimah fi suratir rajul. Jadi makanya ada istilah haqiqatur rajul, rajulun haqiqi, rajulun haqiqi. Jadi laki-laki yang betul-betul laki-laki atau betul-betul manusia, tidak binatang yang berbentuk manusia. Pengajian pada sore hari ini dicukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.